Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Ibu Ida Safrida yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas hasil dari analisis kami mengenai saham BPTR dan LRNA menggunakan analisis fundamental dan teknikal pada periode tahun 2024 hingga tahun 2025. Sebelum memasuki penjelasan kami ingin memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Boleh di next? Baik, di sini ada teman saya Yaitu saya Raska Rabati Putra dengan NIM 24043210033. dan selanjutnya ada saya sendiri yaitu Kevin Ronaldo Suta dengan NIM 24043210154. Dan ada saya, Rina Widianingsi, dengan NIM 2404321036. Dan saya Putri Melia dengan NIM 2404321026. Baik, setelah perkenalan ini mari kita aja lanjut untuk ke materi penjelasannya. Oke, jadi selanjutnya untuk yang pertama itu adalah dari profil perusahaan dulu. Di sini kita sahamnya itu ada dua, yaitu BPTR dan LRNA. Itu yang pertama dulu adalah PT Batavia Prosperindo Trans Tbk adalah perusahaan jasa transportasi B2B yang berdiri pada 8 Desember tahun 2014 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 9 Juli 2018. Perusahaan merupakan bagian dari Batavia Group dengan induk utama Star Malaka PT Ltd di Singapura, serta juga memiliki anak perusahaan PT Batavia Prosperity Ecotrans. BPTR beroperasi di berbagai kota besar di Indonesia dan menyediakan layanan sewa kendaraan jangka panjang, jangka pendek, jasa pengemudi, serta manajemen armada. Hingga akhir tahun 2025, struktur kepemilikan saham BPTR didominasi oleh PT Batavia Prosperindo International Tbk sebagai pemegang saham pengendali dengan kepemilikan sebesar 67,40%. Sementara sisanya itu dimiliki oleh PT Oscar Mas dan masyarakat. Dalam mendukung transformasi digital, perusahaan memanfaatkan IoT dan AI untuk efisiensi operasional, serta menerapkan standar ISO 9001 dibanding 2015 dan ISO 45001 dibanding 2018. Selain itu, BPTR juga berkomitmen pada berkelanjutan melalui penggunaan energi surya dan program sosial pendidikan. Lalu yang selanjutnya adalah PT Eka Sari Lorena Tbk. PT Sari Lorena Transport Tbk itu adalah perusahaan jasa angkutan darat penumpang umum di Indonesia yang didirikan bulan 20, pada 26 Februari 2002 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014. LRNA berkantor pusat di Jakarta Pusat dengan depo utama di Bogor serta jaringan operasional di wilayah Jabodetabek, Sumatera, Jawa, Madura, dan juga Bali. Kegiatan usaha meliputi layanan transportasi akap sebagai utama, akap jarak pendek, serta layanan perkotaan seperti JRC dan JRC, dengan pilihan kelas layanan super eksekutif, eksekutif, hingga sleeper class. Dalam pengembangannya, perusahaan juga mulai mengoperasikan bus listrik sebagai bentuk berkomitmen terhadap transportasi ramah lingkungan dengan visi menjadi perusahaan transportasi darat terintegrasi yang aman, nyaman, tepat waktu, serta berlandaskan nilai integritas, profesionalisme, dan moto sabar, sopan, dan senyum. Nah, selanjutnya itu adalah langsung kita masuk ke penilaian single index model. Pertama-tama, kita harus tahu dulu dari definisinya sendiri. Single index model itu merupakan metode analisis yang digunakan untuk mempermudah pemilihan kombinasi saham dalam membentuk portofolio yang menguntungkan dengan risiko yang minimal. Model ini bekerja dengan asumsi dasar bahwa pergerakan keuntungan dari setiap saham individu selalu searah atau seirama dengan pergerakan pasar secara umum, dengan membagi resiko menjadi dua bagian, yaitu yang berasal dari pasar luar dan resiko murni yang berasal dari internal
perusahaan itu sendiri. Lalu selanjutnya itu adalah dari alur seleksi saham menggunakan single index model ini, di mana yang kelompok kami dari kelompok 3 itu mendapatkan sektor IDX Trans atau transportasi dan logistik. Dan di sini kita ada 20 saham yang akan kita analisis. Pertama-tama, untuk mencapai saham yang kita inginkan, kita harus cari dulu yaitu harga sahamnya atau pengumpulan data historis selama beberapa tahun ke belakang. Jadi kami mengumpulkan sekitar 20 saham dan indeks trans sebagai representasi dari pergerakan pasar. Periode analisis kami ini adalah dari Januari 2024 hingga Desember 2025. Terus adalah langkah kedua itu untuk menggunakan menghitung return saham. Jadi dari data harga penutupan tersebut, kami menghitung tingkat pengembalian atau return bulanan untuk masing-masing saham dengan mencari selisih harga bulan berjalan dikurangi dengan harga bulan sebelumnya, lalu dibagi dengan harga bulan sebelumnya. Hal yang sama juga kami lakukan untuk menghitung tingkat pengembalian pasar bulanan menggunakan basis indeks transportasi. Terus eh, yang selanjutnya itu adalah kita mencari excess return-nya. Boleh cut dulu nggak? Oke, S- oke. Setelah kita menghitung return sahamnya, kita mencari bagian dari excess return-nya. Lalu juga langkah selanjutnya itu adalah kita menghitung expected return, beta, excess return to beta, standar deviasi, variance, juga lalu standar deviasi excess return, lalu ada variance excess return, itu kita hitung semuanya supaya kita bisa mendapatkan nilai-nilai saham yang positif. Jadi untuk mengeliminasinya, kita itu melihat nilai yang beta dan excess return to beta-nya itu negatif atau positif. Jika beta positif itu mengindikasikan bahwa pergerakan saham itu sejalan dengan kondisi pasar, sehingga investor itu berpeluang ikut untuk menikmati keuntungan ketika pasar sedang dalam tren naik. Di sisi lain, excess return to beta yang positif itu menandakan bahwa saham tersebut mampu memberikan imbal hasil di atas rata-rata dibandingkan dengan tingkat risiko yang harus ditanggung. Dari hasil dari hasil analisis keseluruhan ditemukan itu sebanyak 13 saham yang memenuhi kedua kriteria tersebut secara sekaligus. Dari eh, ke-13 saham ini kemudian itu dijalankan evaluasi guna untuk mengukur potensi yang dapat diraih apabila posisi investasi tetap dipertahankan sejak 31 Januari 2024 hingga 30 April 2026 tanpa dilakukan penjualan. Nah, setelah itu akan dilakukan evaluasi. Dari 13 saham yang lolos seleksi awal, sejumlah saham itu yang tidak memperoleh alokasi bobot sama sekali, yaitu seperti Bird, CMPP, GI, Gia, terus Nelly, Taksi, Timas, WH, dan Heli, karena nilai Z dan W yang dihasilkan itu bernilai negatif, sehingga porsi alokasinya itu ditetapkan 0% sesuai dengan pendekatan long only yang diterapkan. Dari seluruh saham yang teralokasi, ada dua saham yang paling dominan, yaitu adalah BPTR dan juga LRNA. BPTR itu mendominasi portofolio dengan bobot itu 86,76% dan juga returnnya itu 15,07%. Dengan kontribusi bobot dikali return mencapai 13,37%. Sementara emiten yang satunya lagi itu memperoleh alokasi 2,76% dengan return 10,50% yang berkontribusi sebesar 0,29% terhadap total return portofolio. Jadi secara keseluruhan return portofolio tertimbang tercatat itu sebesar 23,90% yang sebagian besar itu ditopang oleh BPTR, disusul truk sebesar 5,56%,
59%, serta MIRA dan SDMU masing-masing sekitar 1,74 hingga 1,75%. Sekian. Baik, selanjutnya di sini ada analisis fundamental, yang dimana kita melakukan pendekatannya secara top-down, yang dimana analisis dari makroekonomi terlebih dahulu, kemudian ke mikroekonominya. Dan di makroekonomi, kita menganalisis 5 indikator, seperti GDP, inflasi, BI rate, kurs, dan harga BBM. Nah, kemudian kalau di mikroekonomi atau di sini kita sebut analisis industri, kita menganalisis beberapa indikator seperti persaingan industri, permintaan pasar, strategi dan keunggulan kompetitif perusahaan, struktur biaya operasional, efisiensi operasional, serta kinerja keuangan dari perusahaan. Jadi next. Oke, yang pertama di sini ada makroekonomi dari sisi inflasi. Nah, inflasi Indonesia eh, mengalami penurunan dari 2,84% itu pada Mei 2024 menjadi 1,57% pada akhir 2024 dan tetap berada pada level rendah sepanjang 2025. Kondisi ini mencerminkan stabilitas harga yang mendukung aktivitas ekonomi dan permintaan jasa rental kendaraan BPTR. Nah, meski demikian, kenaikan biaya operasional armada serta tingginya biaya pendanaan masih menjadi tantangan nih bagi profitabilitas perusahaan. Nah, sedangkan pada LRNA, inflasi yang rendah pada periode 2024 sampai 2025 secara umum mendukung mobilitas masyarakat dan menjaga konsumsi domestik. Nah, meskipun di sini juga eh, adanya kenaikan biaya operasional armada serta tingginya biaya pendanaan itu. Nah, kemudian lanjut di sini ada BI rate, nah atau suku bunga acuan, yang dimana Bank Indonesia ini mempertahankan suku bunga pada level relatif tinggi selama 2024 dan mulai menurunkannya secara bertahap pada tahun 2025 untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, bagi BPTR, penurunan suku bunga ini berpotensi menekan biaya dan beban bunga, serta menurunkan biaya pengadaan armada yang sebagian didanai melalui pinjaman. Nah, sedangkan bagi LRNA, berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, sehingga dapat mendukung pemulihan permintaan jasa transportasi penumpang. Selain itu, kondisi suku bunga yang lebih rendah ini juga dapat meningkatkan sentimen investor terhadap sektor transportasi. Oke, lanjut. Di sini ada GDP, yang mana ekonomi Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,03% pada 2024 dan meningkat menjadi 5,11% pada 2025. Hal ini tuh didukung oleh konsumsi domestik, investasi, dan juga aktivitas bisnis yang solid. Nah, kondisi ini mendukung peningkatan permintaan layanan rental kendaraan dan fleet management dari BPTR. Namun, pertumbuhan pendapatan perusahaan belum sepenuhnya tercermin pada peningkatan laba akibat tingginya beban operasional dan biaya pendanaan. Nah, sedangkan bagi LRNA, peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat berpotensi mendukung pertumbuhan permintaan jasa transportasi penumpang. Oke, lanjut ke kurs. Di sini nilai tukar rupiah pada 2024 sampai 2025 cenderung berfluktuatif dan mengalami pelemahan akibat penguatan dolar AS. Nah, tingginya suku bunga AS serta ketidakpastian global. Nah, kondisi ini meningkatkan tekanan biaya pada BPTR terutama untuk pengadaan kendaraan, suku cadang, dan perawatan yang memiliki komponen impor. Nah, selain itu, pelemahan rupiah ini juga turut menekan margin akibat naiknya biaya operasional dan potensi risiko pendanaan falas. Sedangkan bagi LRNA, pelemahan rupiah turut meningkatkan tekanan biaya operasional transportasi, khususnya pada komponen bahan bakar,
pemeliharaan armada, dan suku cadang kendaraan. Oke, yang terakhir di sini makroekonomi terhadap harga BBM atau energi. Harga BBM di Indonesia pada tahun 2024 sampai 2025 mengalami fluktuasi mengikuti harga minyak dunia dan pergerakan rupiah dengan penyesuaian berkala pada BBM non-subsidi. Kondisi ini berdampak langsung pada BPTR melalui peningkatan biaya operasional armada, sehingga berpotensi menekan margin apabila tidak diimbangi efisiensi atau penyesuaian tarif. Sedangkan pada LRNA, kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan beban operasional perusahaan dan memperlambat proses pemulihan profitabilitas perusahaan apabila permintaan penumpang belum meningkat secara signifikan. Next. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait makroekonominya. Sekarang masuk ke analisis sektoralnya. Di sini analisis sektoral dari sisi BPTR terlebih dahulu. Nah, ESG atau Environmental, Social, dan Governance dari BPTR diketahui bahwa pada aspek lingkungannya BPTR ini melakukan peremajaan armada, penggunaan GPS telematik, dan pemanfaatan panel surya untuk mengurangi dampak operasional. Sedangkan dari sisi sosialnya, BPTR berkontribusi pada pengembangan masyarakat melalui dukungan pendidikan serta kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif tanpa diskriminasi. Sedangkan pada aspek tata kelola, perusahaan atau BPTR ini menerapkan good corporate governance dengan prinsip transparansi, anti korupsi, whistleblowing system, dan perlindungan pemangku kepentingan. Nah, di sini BPTR juga terdapat kompetitor utama yang meliputi perusahaan rental kendaraan berskala nasional seperti PT Adi Sarana Armada, PT Mitra Pinastika Mustika Ren, serta PT Serasi Autoraya. Nah, persaingan dalam industri ini umumnya terjadi pada aspek harga sewa, kualitas armada, cakupan layanan, efisiensi operasional, dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan armada. Nah, BPTR ini berupaya memperkuat posisinya melalui digitalisasi operasional, pengembangan layanan berbasis teknologi, serta fokus pada segmen korporasi yang memberikan pendapatan berulang. Nah, di sini ada tantangannya juga. BPTR itu menghadapi beberapa tantangan utama, antara lain persaingan yang semakin ketat seperti tadi, dan juga ketergantungan pada permintaan dari sektor korporasi yang dipengaruhi kondisi ekonomi, serta tingginya kebutuhan pendanaan untuk ekspansi armada yang menyebabkan leverage relatif tinggi. Oke, di sini menurut dari kinerja perusahaannya, jadi pendapatan dari BPTR ini meningkat dari 541,96 miliar pada tahun 2024 menjadi 619,53 miliar pada tahun 2025 atau tumbuh sekitar 14,3% secara tahunan, yang mencerminkan meningkatnya permintaan layanan penyewaan kendaraan dari segmen korporasi dan juga logistik. Di sisi lain, laba bruto juga mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan pendapatan. Namun demikian, laba bersih perusahaan mengalami penurunan dan juga dibanding dengan tahun sebelumnya akibat meningkatnya beban operasional dan biaya pendanaan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan ini berhasil meningkatkan skala bisnisnya, tekanan biaya itu masih menjadi faktor yang memengaruhi profitabilitas perusahaan BPTR ini. Nah, pada prospek permintaan terhadap layanannya, BPTR ini dinilai masih cukup kuat seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional. Kebutuhan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan modal mendorong banyak korporasi memilih skema penyewaan kendaraan dibandingkan melakukan investasi langsung pada armada. Selain itu, pertumbuhan sektor logistik, e-commerce, serta meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas bisnis turut menjadi faktor pendukung permintaan jasa rental kendaraan. Nah, sedangkan di sini ada struktur biaya operasional yang dimana sebagai perusahaan yang bergerak dalam bisnis penyewaan kendaraan,
Struktur biaya operasional BPTR ini didominasi oleh biaya yang berkaitan dengan armada kendaraan. Komponen biaya utama meliputi beban pokok pendapatan, biaya perawatan kendaraan, biaya depresiasi armada, biaya tenaga kerja, serta biaya bunga atas pembiayaan kendaraan. Oke, lanjut ke analisis sektoral dari LRNA. Nah, LRNA ini secara ESG, dia pada aspek lingkungannya mengoperasikan armada bus listrik melalui layanan GSD-Link Electric Bus sebagai upaya mendukung pengembangan transportasi ramah lingkungan. Nah, sedangkan pada sosialnya, ini aktif melaksanakan program pelatihan keselamatan berkendara, pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan mekanik, serta peningkatan kompetensi pelayanan pelanggan. Kemudian pada tata kelolanya, di sini menerapkan prinsip good corporate governance sama melalui penguatan fungsi pengawasan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan transparansi laporan keuangan serta kepatuhan terhadap regulasi. Di sini juga ada kompetitornya seperti Rosalina Indah, Harapan Jaya, Gunung Harta, Sun, dan Haryanto, serta persaingan dari moda transportasi alternatif seperti kereta api dan maskapai penerbangan berbiaya rendah. Namun, LRNA ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain merek Lorena yang telah dikenal luas dan berpengalaman lebih dari 50 tahun, diversifikasi layanan yang mencakup akap, satu bandara, satu kawasan, dan transportasi karyawan, serta implementasi bus listrik melalui layanan GSD-Link. Kemudian tantangan LRNA di sini itu masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama tingginya biaya operasional, lalu perawatan armada, dan juga tenaga kerja. Persaingan yang semakin ketat dari operator bus lain maupun moda transportasi alternatif seperti kereta api dan penerbangan berbiaya rendah. Nah, di sini untuk permintaan pasar, layanan transportasi darat menunjukkan tren yang positif sepanjang periode tahun 2024 sampai 2025, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta perjalanan antar kota pasca pandemi. Nah, selain segmen akap yang masih menjadi pasar utama, pertumbuhan kawasan industri, perkantoran, dan kawasan hunian turut mendorong kebutuhan layanan transportasi berbasis shuttle dan kontrak. Nah, struktur biaya operasional yang dilakukan oleh LRNA ini didominasi oleh biaya BBM, perawatan armada, suku cadang, penyusutan kendaraan, biaya tol, serta tenaga kerja operasional. Nah, pada tahun 2024, beban pokok pendapatannya ini mencapai 77,21 miliar atau hampir 95% dari total pendapatan sebesar 80,93 miliar, yang menyebabkan margin laba berada pada level yang rendah. Tekanan profitabilitas ini berlanjut pada tahun 2025 ketika pendapatan turun menjadi 59,52 miliar dan perusahaan mencatat rugi kotor sebesar 23,12 miliar serta margin laba bersih negatif 38,8%. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi operasional masih menjadi tantangan utama bagi LRNA dalam memperbaiki kinerja keuangannya. Nah, di sini kinerja LRNA pada periode 2024 terlihat bahwa pendapatan perusahaannya ini turun dari 80,93 miliar pada 2020. Oke, di sini kita lihat juga terkait kinerja dari LRNA pada periode 2024 sampai 2025. Hal itu masih menghadapi tekanan yang cukup besar dari pendapatan perusahaannya yang turun, terus juga sementara rugi bersihnya itu meningkat dari 16,70 miliar menjadi 23,12 miliar. Nah, meskipun profitabilitas masih tertekan, struktur permodalan perusahaan ini tetap relatif sehat dengan tingkat liabilitas yang rendah. Sehingga tantangan utama LRNA saat ini lebih berasal dari aspek operasional dan kemampuan menghasilkan laba dibandingkan risiko keuangannya. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah analisis laporan keuangan.
Nah, di sini tuh sudah menganalisis menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan juga aktivitas. Pertama, dari BPTR sendiri, di kategori rasio likuiditasnya itu, BPTR ini current rasionya itu jatuh bebas dari 0,673 menjadi 0,346 pada tahun 2045. Dan kasusnya juga sangat mepet di angka 0,084. Lalu untuk LRNA sendiri ini current ratio-nya relatif aman di angka 0,7926 dengan cash ratio 0,0462. Masih di bawah satu tapi lebih longgar daripada BPTR. Lalu untuk secara garis besarnya, manajemen BPTR ini itu mengambil resiko likuiditas yang sangat tinggi. Aset lancar mereka tidak cukup untuk membayar utang jangka pendek yang jatuh tempo karena rasionya di bawah satu. Sementara LRNA ini memiliki kemampuan membayar utang jangka pendek yang sedikit lebih longgar dalam mengelola kewajiban lancarnya. Lalu yang kedua ada dari rasio solvabilitasnya. BPTR ini rasio utang terhadap modal atau DER meroket dari 1,99 menjadi 2,74. Lalu utang jangka panjang terhadap ekuitas melonjak drastis dari 0,712 menjadi 1,768 di tahun 2025. Dan juga LRNA-nya DER sangat rendah dan terus menurun menjadi 0,1377 di tahun 2025. BPTR melakukan ekspansi besar-besaran di tahun 2025 dengan menarik pinjaman jangka panjang yang kemungkinan ini membeli kendaraan baru. Lalu dampak pada laporan keuangannya ini, beban bunganya dan biaya penyusutan aset akan membengkak pada masa yang akan datang. Lalu kebalikannya, RNA bermain sangat aman tanpa utang, tapi strukturnya tidak mengalami ekspansi usaha gitu, jadi strukturnya pasif. Lalu ada kategori profitabilitas. BPTR mencatat NPM atau net profit margin berada di angka 5,8% dan ROE terjaga positif di 5,9% pada tahun 2025. Sedangkan LRNA net profit margin-nya menyentuh minus 38,85% dan ROE minus hingga minus 8,67% pada tahun 2025. Strategi BPTR menaikkan utang atau meminjam utang kepada eksternal itu terbukti menghasilkan karena operasional mereka tetap mampu mengonversi menjadi laba yang positif. Sedangkan LRNA, net profit marginnya minus 38%, yang dimana itu sangat genting atau lampu merah gitu, karena pendapatan mereka sama sekali nggak bisa menutup biaya operasional bus, sehingga modal bersih atau ekuitas perusahaan terus tergerus untuk menutupi dari kerugian itu sendiri. Lalu ada kategori dari uh, aktivitas, rasio aktivitas. BPTR aset turnover stabil sekitar 0,274, sedangkan LRNA fixed asset turnover-nya melompat drastis dari 0,29 menjadi 0,74. Lalu, kenaikan rasio aktivitas pada LRNA ini secara garis besar bukan karena bus mereka itu semakin meningkat penjualan jasanya atau semakin laku, melainkan karena nilai buku aset tetapnya di laporan keuangannya itu sudah menyusut drastis, mendekati nol, jadi pembaginya mengecil. Oke, next. Nah, ini kalau dilihat dari analisis laporan keuangannya, kinerja keuangan BPTR dan kinerja keuangan dari LRNA sendiri. Oke, kalau di likuiditasnya berarti BPTR ini mengalami tren penurunan yang signifikan, karena rasionya turun, kas rasionya juga merosot, solvabilitasnya juga bergantung cukup besar pada utang, rasio utangnya, DER-nya
itu meningkat tiap tahun dari 1,99 hingga 2,74. Lalu untuk profitabilitasnya mencatatkan keuntungan yang fluktuatif namun masih tetap menghasilkan laba ya. Dan dari rasio aktivitasnya juga tetap profitable. Namun beresiko tinggi karena yang tadi itu likuiditasnya, cash ratio-nya itu sangat mepet dan kecil di bawah 1. Lalu untuk LRNA-nya sendiri secara umum lebih stabil dibanding BPTR di rasio likuiditas. Tapi posisi kasnya sangat rendah dengan cash ratio yang hanya berkisar di angka 0,04. Lalu kalau untuk rasio solvabilitasnya sangat konservatif dalam penggunaan utang karena dia tidak memiliki utang dibanding dengan BPTR yang meminjam utang, yang memiliki utang untuk operasional mereka. LRNA ini sangat rendah dan terus menurun hingga 0,1377 pada 2025 yang menunjukkan resiko kebangkrutan dari sisi utang yang sangat kecil. Lalu untuk profitabilitasnya mengalami masalah serius dalam menghasilkan laba seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, ini ada dari sisi market value-nya. Ini berfokus bagaimana pasar merespon kondisi laporan keuangan dari LRNA dan BPTR tadi. Berdasarkan dari respon pasar terhadap profitabilitas berdasarkan EPS atau earning per share dan PER-nya atau price earning ratio, BPTR EPS-nya ini konsisten positif di angka 10-14 rupiah, membuat price earning rasionya berada di level 7,79 kali. Sedangkan LRNA EPS-nya minus sebesar 6,06 rupiah yang membuat rasio PER bergerak negatif di angka minus 3. Pasar merespon positif hasil kerja dari BPTR dengan PR 7,79, saham BPTR ini dinilai under value atau murah tapi menghasilkan uang. Sebaliknya, investor saham menghindari di LRNA karena perusahaan tidak memberikan imbal hasil laba per saham karena PER-nya minus. Lalu, respon pasar lagi terhadap book value dan PBV-nya. BPR ini nilai buku per sahamnya menjadi 171,1 dengan PBV di angka 0,46. LRNA nilai buku per sahamnya merosot dari 875,94 menjadi 762,12 dengan PBV-nya 0,26. Pada BPTR nilai bukunya itu terus tumbuh. Jadi PBV 0,46 ini seperti diskon berharga bagi para investor. Lalu pada LRNA-nya PBV 0,26 adalah seperti value trap atau jebakan nilai. Pasar menilai harga LRNA sangat murah karena jika investor tahu nilai buku real perusahaan atau book value-nya terus menyusut mengakibatkan kerugian operasional tiap tahun. Lalu ada respon pasar terhadap EV dan atau enterprise value dan EBITDA-nya. Pada BPTR, enterprise value-nya membengkak jadi 1.892 dengan EBITDA operasional terkuat sebesar 335. Rasio IF dibanding EBITDA-nya berada di 5,64 kali. Sedangkan LRNA EBITDA-nya jatuh ke zona negatif sebesar minus 5,8 dan rasio enterprise value dibanding EBITDA-nya pun menjadi minus 17,26 kali. Jadi EV dan dibanding EBITDA ini nih mengukur harga pembelian perusahaan jika dihitung menyertakan utangnya di mata pasar BPTR ini dinilai sangat sehat dibanding dengan sehat dan produktif walaupun utangnya banyak, arus kasarnya EBITDA-nya masih melimpah sehingga rasionya
hanya 5,64 kali. Sementara LRNA ini dinilai mencerminkan kerugian perusahaan karena rusak secara valuasi bisnis, karena operasionalnya bahkan tidak mampu menghasilkan EBITDA yang positif. Seperti itu kalau dari laporan keuangannya. Selanjutnya bisa di Teknikal dari emiten LRNA. Karena pada kuartal pertama 2026 itu terjadi pemicuan jual masif, maka di sini tuh langsung terjadi penurunan karena dia sudah masuk ke area psikologis yaitu di 260 sampai area 240 dan ditahan pada area 200, enggak di harga 180 sampai 190 itu adalah area demand ataupun permintaan dari emiten LRNA ini dan juga bisa dilihat dari indikator RSI yang mulai berbalik arah yaitu tandanya bahwa kegiatan pasar pada emiten LRNA ini sudah jenuh jual dan yaitu harganya sudah murah. Jadi seperti tahun ke tahun pada rasio pada harga 180 sampai 190 ini harganya mulai berbalik arah. Dan untuk keputusan selanjutnya adalah pada emiten ini menunggu konfirmasi bahwa volumenya akan tinggi. Jadi ketika ada volume pembelian yang tinggi, nah itu merupakan konfirmasi bahwa untuk membeli emiten LRNA ini karena saat ini kondisinya sedang melakukan akumulasi. Lalu selanjutnya adalah emiten BPTR. Setelah sempat menyentuh titik tertingginya yaitu pada pertengahan September 2024, aset ini mengalami tekanan jual masif pada 18 Mei. Jadi pada 18 Mei ini pemilik saham ini melakukan penjualan ataupun membuang barang sehingga menyebabkan harganya itu turun dan berhasil ditahan di area supportnya atau area psikologis permintaannya. Jadi sinyal pemulihan ini mulai diperkuat oleh indikator RSI yang mulai berbalik arah dari arah jenuh jual. Jadi bisa dibilang harganya sudah termasuk murah. Dan meskipun demikian, langkah paling bijak saat ini adalah bersikap defensif atau menunggu konfirmasi bahwa volume terjadinya volume pembelian yang signifikan. Jadi untuk LRNA dan BPTR ini keduanya sama-sama bagus. Sudah masuk area yang cukup murah, tapi kita masih menunggu konfirmasi dengan tingginya volume di atas rata-rata. Karena volume rata-rata saat ini adalah di 1,49 juta. Dan sedangkan di PPTR ini adalah 20.900. Jadi konfirmasinya adalah volumenya itu di atas rata-rata volume harian transaksi seperti biasanya. Seperti itu. Lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulan kami dari menganalisis dua emiten ini adalah melalui pendekatan project based learning di sektor transportasi dan logistik, investasi yang tepat terbukti harus menggabungkan berbagai analisis seperti yang sudah kami bilang, menggunakan SIM, melihat makroekonomi, melihat laporan keuangan, dan melihat dari technical analysis. Metode single index model berhasil menyusun portofolio internal optimal yang didominasi oleh saham BPTR, yaitu 88,76% dan LRNA 2,76%. Dengan perbedaan ini, kita bisa melihat dan mempertimbangkan sensitivitas resiko pasar, bukan sekedar melihat return yang tinggi. Secara makroekonomi dan industri pada tahun 2024 dan 2025, kondisi eksternal seperti inflasi yang terkendali dan penurunan suku bunga memberikan peluang positif bagi kedua saham ini. Meskipun demikian, tantangan biaya operasional dan fluktuasi rupiah tetap ada. Mengingat kode emiten saat ini berada pada fase industri yang sudah matang. Dan dari sisi fundamentalnya, BPTR memiliki prospek yang jauh lebih kuat, yaitu pendapatan yang stabil berbasis kontrak, bisnis nyata yang menghasilkan laba, serta valuasi yang murah dengan catatan manajemen perlu segera melunasi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, LRNA sebaiknya dihindari karena modalnya terus tergerus
kerugian tahunan akibat ketatnya persaingan di segmen transportasi penumpang, meskipun perusahaan ini tidak memiliki utang. Dan terakhir, dari analisis teknikal, momen ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan buy. Tapi seperti yang saya bilang, kita tetap membutuhkan konfirmasi yang lebih matang untuk melakukan keputusan buy. Karena harga saham telah memasukkan area demand dan didukung oleh peningkatan volume serta indikator RSI yang telah mengalami golden cross. Karena kondisi ekonomi ya saat ini sedang tidak stabil dan rupiah yang kian tergerus melemah, untuk melakukan buy sepertinya tidak bisa dilakukan di saat seperti ini. Walaupun waktunya sudah tepat yaitu membeli dengan harga yang murah. Tapi dengan faktor ekonomi yang tidak mendukung, maka hal tersebut tidak bisa diputuskan untuk melakukan pembelian. Maka saran dari kelompok kami adalah berdasarkan analisis saham BPTR direkomendasikan untuk beli buy karena dia memiliki historis yang cukup panjang, memiliki historis yang cukup tinggi yaitu 88,76%, sedangkan LRNA 2,76%. Dan dari sisi fundamentalnya, bisnis BPTR ini terbukti sehat dan menghasilkan laba nyata dengan pendapatan yang relatif stabil karena berbasis kontrak, serta valuasi di pasar saham masih tergolong murah. Tapi dari teknikal, momen pembelian dinilai tepat karena harga telah memasuki area demand. Dan volume transaksi mulai meningkat dan indikator pergerakan harga menunjukkan sinyal positif. Meskipun demikian, komitmen manajemen dalam melunasi kewajiban jangka pendek tetap perlu dipantau agar arus kas perusahaan ke depannya tidak terganggu. Sebaliknya, saham LRNA direkomendasikan untuk dihindari, meskipun perusahaan bebas dari utang. Modalnya makin hari tergerus karena konsisten mencetak kerugian setiap tahun akibat ketatnya persaingan di segmen transportasi penumpang. Tetapi secara kuantitatif, metode SIM menyarankan alokasi sebesar 2,76% portofolio pada saham ini. Namun, jika melihat realita bisnis secara objektif, mendapatkan dana di perusahaan yang terus-menerus merugi, tetap mengandung risiko yang tidak dapat diabaikan. Jadi, kami merekomendasikan untuk buy, tapi tetap menunggu konfirmasi, dan LRNA untuk dihindari, karena dia terus mencetak kerugian setiap tahun. Maka, presentasi dari kami, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.